Halo, jumpa kembali di channel Trader Pemula. Kali ini kita akan belajar cara membaca chart pattern falling wedge bullish reversal. Untuk gambar draft dari pola chart pattern falling wedge itu seperti ini. Kita bisa lihat ya kalau di gambar ini terjadi dari saat gambar bergerak uptrend baru terjadi koreksi di mana resistnya terlihat sangat curam menekan ke bawah ke support ya, jadi mengkerucut ke bawah dan supportnya berusaha bertahan, dan ketika harganya breakout di breakout resist, harga akan melanjutkan kenaikan. Dan ini kalau terjadi pola seperti ini biasanya terjadi sekitar bisa range-nya bulanan ya untuk terjadi pola falling wedge ini. Nah, untuk time frame-nya itu bulanan, maksudnya itu bisa 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan tergantung dari proses terjadinya chart pattern ini ya. Jadi yang penting kita bisa lihat nanti secara garis besar kalau supportnya itu terlihat landai, menurun tapi landai, tapi resistnya itu sangat curam ke bawah, jadi membentuk kerucut ke bawah, makin ke kanan makin mengecil seperti itu. Dan ini adalah contoh sederhana bagaimana falling wedge ada di sebuah sebuah chart. Kita bisa lihat dari yang contoh gambar ini ada downtrend, jadi setelah harga bergerak turun pola downtrend itu dia membentuk pola falling wedge reversal pattern, dimana dibantu dengan indikator stokastik dia membentuk divergence. Jadi pola falling wedge yang di chart itu membentuk lower low, semakin ke kanan semakin menyempit, dan lowernya pun membentuk lower low semakin rendah. Tapi berbeda dengan stokastiknya itu membentuk divergence, yang dimana low-nya membentuk higher low, jadi berlawanan. Itu menunjukkan ada sesuatu yang beranomali ya, berbeda ya. Jadi bisa jadi itu adalah tanda harga akan segera menembus resist dari falling wedge ini. Dan di sini kita juga bisa lihat bagaimana dia menentukan target dan entry dan stop. Ini adalah contoh aja bagaimana menentukan targetnya. Dia menentukan target di downtrend itu setelah harga kayak pullback gitu ya, mengetes resist, mau menembus naik lagi tapi jatuh. Nah, di situ dia mencoba menaruh targetnya. Itu bisa di mana aja target. Nanti kita bisa lihat di contoh yang gambar berikutnya bagaimana menentukan target dari falling wedge. Seperti gambar berikut ini adalah pola falling wedge juga. Nah, kita bisa lihat bagaimana menentukan targetnya. Targetnya itu dihitung dari dari support ke resist ya, dari awal terbentuknya high baru ke low. Nah, high dulu baru low. Nah, jadi di situ diukur berapa tingginya, dan itu akan bisa menjadi acuan seberapa tinggi atau target harga ketika resistnya tertembus. Jadi kita bisa lihat di gambar ini contohnya ada ditempatkan entry dan stop ya. Kalau stopnya itu kita bisa lihat di support itu ada 3 titik yang terlihat, jadi dia menempatkan stopnya di situ. Sedangkan entry-nya dia menempatkan di high sebelum terjadinya breakout atau sesudah garis resistnya tertembus, dia menempatkan entry-nya di situ untuk konfirmasi ya. Jadi lebih pasti mungkin dia ambil di situ. Ini contoh aja sih untuk menentukan di mana letak entry dan stop pada pola falling wedge, serta bagaimana cara menghitung target apabila harga bergerak menembus chart pattern falling wedge. Dan ini adalah gambar yang detail lagi untuk contoh pola falling wedge. Di sini kita bisa melihat ada tambahan indikator yang bisa menjadi acuan kita, atau maksudnya lebih lengkap gitu. Jadi tidak hanya melihat sebuah gambar, tapi ada bantuan dari indikator yang memberikan memberikan informasi apakah pola falling wedge ini valid atau enggak, atau akan terjadi breakout atau enggak. Nah, itu bisa dilihat, mungkin salah satu indikatornya di gambar ini kita bisa melihat ada
indikator MACD yang paling atas, dia semakin ke kanan itu membentuk di indikator MACD-nya bentuknya low-nya membentuk positive divergence atau berlawanan dengan bentuk low di gambar chart. Dan yang kedua, ketika harga menembus resist dari falling wedge itu terjadi lonjakan volume. Nah, ini bisa sebagai indikator bagi kita, membuat kita lebih percaya diri untuk masuk di pola saham falling wedge. Kenapa? Karena dengan adanya lonjakan volume yang besar, berarti ini memberikan gambaran atau memberitahu kita indikasi bahwa terjadi permintaan yang besar atau terjadi pembelian yang besar di pola ini saat ditembus. Jadi kekuatan buyernya itu besar dibanding kekuatan jual, dan kemungkinan terjadinya false breakout itu sangat kecil, seperti itu. Dan kita juga bisa lihat di situ terjadinya falling wedge ini bisa sampai 4 bulan ya, dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, itu terjadinya pola falling wedge itu seperti ini. Bisa dibayangkan saat pola ini terjadi kita akan sangat bosan ya, bisa bosan banget karena harga bergerak sideways dan tidak jelas gitu. Bahkan pola yang terbentuk pun tidak ada ya, mungkin ya, tidak ada gambaran sama sekali saat mungkin kalau masih di bulan Desember, bulan Januari itu kita tidak bisa melihat ini pola apa. Tapi begitu sampai bulan Februari dan pertengahan Februari, mungkin kita bisa sedikit optimis, bisa melihat bahwa gambar ini mungkin akan menjadi falling wedge, dan kita bisa menunggu di mana kita mau masuk dan meletakkan stop loss kita untuk trading di pola ini. Dan ini adalah draft lagi contoh bagaimana trading di pola falling wedge, bagaimana bisa terjadi pullback juga ketika harga bergerak menembus resist, tapi ternyata harganya nggak lama kemudian balik ke arah. Di beberapa setelah tembus, mungkin beberapa candle atau beberapa hari, harganya malah turun di bawah harga breakout. Nah, mungkin kita panik. Nah, di situ habis itu harga bergerak naik lagi dan melanjutkan kenaikan. Nah, gitu. Bagaimana menentukan targetnya? Yang di sini kita bisa lihat dengan cara yang sangat sederhana juga. Dia tinggal menarik garis lurus dari harga high atau titik tertinggi dari pola falling wedge ini. Jadi yang sebelah kiri itu kita bisa lihat setelah membentuk low, dia bentuk high. Nah, high-nya itu yang ditarik garis lurus menjadi target harga jika kita trading di pola falling wedge ini. Ya, ini adalah gambaran saja. Nanti kita teman-teman atau kita pun bisa mengembangkannya masing-masing dengan style kita masing-masing. Seperti itu. Oke, itu dia tadi bagaimana caranya membaca pola falling wedge bullish reversal. Sangat sederhana dan simple ya. Mungkin nanti kita banyak ketemu chart-chart atau pola-pola seperti ini di saat market lagi bullish, habis itu cooling down ya, atau koreksi. Jadi banyak banget nanti akan muncul pola-pola seperti ini, dan pola-pola seperti ini jangan sampai dilewatkan, karena kemungkinan untuk mendapatkan untung atau cuan di pola-pola seperti ini itu sangat besar sekali. Jadi tapi saat menunggunya itu mungkin butuh kesabaran ya, saat dia lagi pola lagi proses membentuk pola falling wedge-nya itu mungkin yang butuh kesabaran karena bisa berbulan-bulan. Oke, sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Silahkan tinggalkan komentar kalian jika ada yang dirasa kurang dari penjelasan dari video ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa, dan jangan lupa saksikan terus channel Trader Pemula.